Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan perkuliahan mata kuliah pertemuan kedua. Sebelumnya kita sudah membahas secara umum kuliah kita pada hari Selasa setiap pukul 9.30. Sudah selesai. Secara umum bandar udara sudah kita bahas. Ya, apa yang akan dibahas pada kuliah ini. Sekarang kita masuk kepada perkuliahan. Sebelumnya, mari kita baca doa agar lebih berkahnya lagi perkuliahan kita. Baca doa kita mulai. Al-Fatihah. Ya, kalau kita akan sekarang, surat al-Fatihah. Ta'ala izin, amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk perkuliahan kedua. Silakan dikerjakan tugasnya. Tiap kuliah ada tugas masing-masing materi. Ini profil mahasiswa, setelah diisi nama dan seterusnya, pertanyaannya tentang sejarah dan perkembangan pesawat terbang. Kemudian apa itu apron, runway, taxiway. Ya. Apron, runway, dan taxiway. Dan apa karakter yang bisa diambil, bisa diamalkan dari kisah Nabi Adam AS. Dan satu pertanyaan karakter yang akan membentuk karakter mahasiswa. Karakter terbaik itu adalah karakter para nabi. Nah, di sini sudah ada beberapa teori. Di antaranya ada sejarah. Saya kita klik pembahasan sejarah perkembangan pesawat. Nah, di sini bisa dibaca. Filenya sudah terupload, bisa dibaca kapan saja. Yang pertama di sini dalam sejarah perkembangan pesawat terbang itu Ibnu Firnas. Ini dikenal sebagai Diponix. Diponix karena dia yang menemukan penggunaan alat-alat sederhana untuk terbang. Menggunakan jubah sutra dan burung elang. Dia mengambil Pak, pelajaran NPM 09. dari burung elang. Ya, sebentar kalau absennya. Lagi mau absen nanti Oh, sebentar. absen sebentar Pak. Pak, saya sedang di kampus padahal. Ya, ya. SK. Sebentar. SK berapa tadi? 49, 09, 33. Iya. Kita lanjut dulu di sini pembahasan sejarah perkembangan pesawat terbang. Ini yang pertama menemukan perangkat kayu, ya, menggunakan perangkat kayu untuk terbang dan melihat burung elang. Jadi Ibnu Firnas namanya. Dia mencoba penemuannya ini di kota Spanyol, Cordoba atau Spanyol. Jadi dia terbang dari bukitnya, bisa terbang, tapi saat mendarat ya, dia belum punya lemah roda. Nah, di sini dia menderita cedera punggung yang cukup parah saat mendarat. Jadi dia bisa terbang, tapi saat mendarat ya bermasalah sehingga menyebabkan luka. Ya, itu dalam sejarah. Yang pertama Ibnu Firnas. Ini sampai sekarang dikenal sejarah dalam sejarah. Yang kedua Glider. Nah, ini 200 tahun atau 2 abad setelah Ibnu Firnas ada seorang pendeta dari Middlesbrough, Inggris. Nah, dia yang memperbaiki rancangan dari Firnas dan menambahkan ekor.
Dia tambahkan ekor dan dia sebut alatnya dengan sebutan glider. Dari menara lonceng gereja. Jadi dari menara lonceng gereja dia berhasil terbang. Lamanya 15 menit, jaraknya 200 meter. Dan glider ini sering dipakai orang untuk para layangnya, olahraga para layang. Kalau lihat di Jawa itu ada yang menggunakan olahraga para layang yang temuan daripada glider, alat yang disebut glider. Berikutnya ornithopter. Ini ada seorang ilmuwan dari Italia. Dia kembangkan penemuannya tahun 1488. Leonardo da Vinci. Dan alatnya disebut ornithopter. Ornithopter. Nah, ini mengambil prinsip kerja sayap burung dan serangga. Jadi, ada sayap yang digunakan untuk terbang. Berikutnya ada kapal udara ini 1709. Bartolomeu Gusmão. Ini dari Portugis. Nah, dia terinspirasi dari Francesco Lana Terzaghi. Jadi dia lebih ringan ketimbang udara, bendanya lebih ringan. Jika menggunakan tembaga besar yang menyimpan ruang gas di dalamnya. Dan muncullah pesawat udara. Balon-balon yang besar. Dan kemudian bisa terbang di angkasa. Kemudian muncullah balon udara. Nah, setelah kapal udara dan balon udara. Sekarang sudah terlihat kapal udara, yang terlihat balon udara. Dari udara masih ada. Ini adalah dua bersaudara, Yosef dan Jacques. Mereka berhasil membuat balon udara. Dengan mengganti material tembaganya dengan bola raksasa terbuat dari sutra. Luar biasa. Pada intelektual zaman dulu mereka melakukan penelitian mengembangkan teknologi pesawat terbang. Kemudian 1903 ada biplane. Ini dua bersaudara asal Amerika, Orville dan Wilbur. Nah, mereka sudah merancang pesawat, sayapnya bisa terlihat ini. Ganda di atas dan di bawah sayap. Uji terbangnya 17 Desember 1903 di Bukit Kitty Hawk. Ya, terbang tinggi 36 meter selama 12 detik. Ini 12 detik ya. Jadi ini pesawat yang dalam sejarah tercatat. Berikutnya fixed wing. Nah, ini lagi fixed wing dari sayapnya sudah fix. Dari Jerman ini. Pesawat terbang modern itu dari Jerman 1904. Karya Profesor Ludwig Penn. Ini dianggap sebagai tongkat baru dari teknologi aerodinamika. Sudah mulai aerodinamika. Nilai yang berkalian dengan gesekan udara. Bagian padan. Jadi pesawat punya daya angkat yang lebih kuat. Yang ada gesekan udara. Boeing 247 ini 1933. Setelah Perang Dunia I berakhir, dibuatlah teknologi pesawat terbang. Dan ada penumpangnya, bisa lebih dari 2 orang. Ya, ini dari Amerika Serikat. Misalnya dari AS Boeing. Dan menjadi pesawat komersial atau pesawat penumpang tahun 1933 juga. Di sini sudah menggunakan mesin ini dengan sayap kiri dan kanan. Dia mampu menampung 10 penumpang. Berikutnya ini Heinkel, ya, 1937. 1930 ditemukan oleh Frank Little. Berkembang 1937. Ini sudah menggunakan mesin jet. Bentuknya agak ganjil. Dari ini dari Jerman. Berikutnya Fokker. Ini Fokker 28. Ya. 1171. Masuk ke Indonesia. Ada untuk membawa penumpang 35 sampai 100. Ini Fokker.
Kemudian ada Airbus. Nah, ini Airbus. Berikutnya, kalau Airbus ini sudah 500-an penumpang. Sudah ratusan penumpang. Ya, sampai yang sekarang. Dan banyak literaturnya bisa dibaca. Ada beberapa literatur di sini bisa Anda baca. Ya, jadi itu jawaban bisa dijawab dari soal yang sudah ada. Jadi silakan dikerjakan tugasnya ini. Tiap kuliah langsung dikerjakan tugas. Jelaskan sejarah dan perkembangan pesawat terbang. Nah, berikutnya apron, runway, dan taxiway. Ya. Di samping pengembangan karakter dan bisa Anda ambil apa, karakter apa, sifat Anda bisa amalkan dari Nabi Adam alaihissalam. Sekarang apron, runway, dan taxiway. Nah, ini materinya bisa dilihat di bandar udara Dubai. Jadi studi kasus bandar udara di Dubai. Bandara internasional Al Maktoum. Ya. Ini juga sudah ada sejarahnya, set plan, take off dan landing, termasuk maskapai pesawat apa yang digunakan dalam bandar udara ini. Ini sejarahnya, ya, ya di Emirat Arab. Jadi, Emirat Arab ini negara yang sejahtera. Kalau Anda di sana melahirkan, menikah gratis, hamil dirawat rumah sakit gratis, kalau ada anak sekolah gratis, selesai kuliah, kalau sakit gratis juga, luar biasa. Ini Emirat Arab. Kalau Anda tua tidak ada yang rawat, nah, gratis diberikan perawat oleh pemerintah. Hmm. Menikah gratis, luar biasa di sana. Kalau meninggal pun, nah, ada bangunan dibawa oleh pemerintah itu ber-AC ruangannya itu sudah satu paket bangunannya gratis. Jadi dari lahir sampai meninggal gratis. Jadi sana sejahtera. Ini salah satu bandara udara yang bisa kita lihat di Uni Emirat Arab. Ini set plan-nya ada apron, taxiway, runway. Nah, apa itu? Apron sudah pernah dengar? Apa itu taxiway? Apa itu runway? Anda bisa baca di sini ya, teorinya. Ini terminal, ya, silakan dilihat saja. Ini bangunan-bangunannya. Ini 1B, 1A. Sini. Terminal 2. Ini ada 60 slide. Kalau bagus jaringan bisa terbuka. Kalau jaringannya lambat, ya sekuensinya dia lambat terbuka. Pakai internet ya begini. Saudara, Zoom, Zoom, Ahmad Zoom, ada Ahmad Zoom. Kita masuk kepada pembahasan apron ya. Apron taxiway dan ini taxiway apron runway. Dari pembahasan apron. Nah ini apron. Jadi terlihat pesawat-pesawat sedang parkir. Jadi apron itu tempat parkirnya pesawat. Ada tempat parkir di luar, kendaraan bermotor, ada tempat parkir pesawat. Sisi darat dan sisi udara. Jadi pembahasan udara itu ada dua sisi darat dan sisi udara. Ini kita bahas sisi udara. Nah, apron ini bahasa Jawanya dari pelataran pesawat ya. Bahasa Jawa atau bahasa Inggris itu. Jadi dia bagian dari bandar udara, bandara yang digunakan sebagai tempat parkir pesawat. Nah, nanti kita bisa praktek nanti. Kalau ingin lihat kondisi realnya di Lubangnya kita punya bandara kan. Bandara Aminuddin. Jadi kita bisa jalan-jalan di sana. Mengetahui yang mana itu apron. Melihat langsung. Mana itu taxiway, mana runway.
dan beberapa istilah-istilah lainnya. Ini beberapa jenis apron. Kemudian ini sudah beda pembahasan. Ini sudah bukan apron lagi. Ini jalan raya, jalannya pesawat dikenal dengan runway. Ya. Ini pembahasan runway. Jadi runway itu bahasa Jawanya atau bahasa Inggrisnya landasan pacu. Landasan pacu. Ya. Jelaskah terlihat ini? Kalau mau lihat langsung bisa ke bandara. Ketika lihat landasan pacu itulah yang disebut runway. Run berjalan, way berlari. Berlari, run berjalan, way jalan ya, jalan tempat perjalanan pesawat. Hidup ini perjalanan, bukan pelarian. Ya. Kita lebih banyak berjalan daripada lari. Karena hidup perjalanan, bukan pelarian. Nah, ini landasan pacu sudah ya, runway. Ada beberapa jenis runway. Ini silakan dibaca. Sudah ada filenya. Ini kembali ke runway. Kemudian masuk kepada taxiway. Bagaimana itu taxiway? Nah, ini bahasa Inggrisnya, bahasa Bugisnya dari jalan rayap. Apa itu jalan rayap? Taxiway, jalur jalan yang berhubungan, yang menghubungkan antara runway dan apron. Nah, ada jalan kecil menuju runway atau sebaliknya, antara landing menuju ke apron, nah itu namanya taxiway. Jadi dia jalan keluar pesawat ya ke runway atau sebaliknya dari runway ke hanggar ke apron. Hmm. Jadi ada tiga tadi istilah. Ya, usahakan untuk dihafal ya. Ada apron, ada runway, dan taxiway. Ada juga istilah-istilah lain. Ada juga clearway. Nah, apa itu clearway? Di clearway itu di ujung bandara yang tidak ada struktur perkerasan, tetap di bawah pengelolaan bandar udara. Yang digunakan apabila dalam keadaan darurat. Jadi ujung bandara dia tanpa perkerasan. Ada stopway. Nah, ini daerah tambahan di ujung runway. Di runway itu di ujungnya ada tambahan yang diperkeras. Dia ada perkerasannya. Dia mampu menahan beban pesawat berhenti. Stopway. Stopway namanya. Dari tempat pesawat berhenti. Ada runway dan safety area. Nah, ini area yang sengaja dikosongkan untuk menghindari kecelakaan. Jika pesawat melakukan pendaratan, after shooting ya mendarat dan ini. Kalau kecelakaan ada daerahnya runway and safety area. Jadi runway itu ada safety area. Ada blast pad ya, ada slip runway. Nah, ini. Ada apa itu slip runway? Nah, berkaitan dengan runway juga perkerasan bahu jalan, perkerasannya daerah di luar yang diratakan dan diatur drainasenya. Ya, daerahnya mampu menahan jika pesawat tergelincir. Jadi street runway itu yang di samping. Kalau di jalan bahu jalan. Bahu jalan di sana di pesawat bagian bandar udara itu street runway. Street runway. 12 feet ya. Silakan baca penjelasan. Jadi itu sudah terjawab ya. Ini sekedar informasi dalam perhitungan bandar udara. Ya, ada tabel-tabel digunakan untuk menghitung. Ada tabel lebar taxiway ini. Ada kemiringan melintang taxiway. Nah, ini macam-macam taxiway. Ini maskapai yang ada di Bandar Udara Al Maktoum, ya, International Airport, Bandar Udara Internasional. Ada punya Dubai, Arab Saudi, Emirates Airways, ada punya Qatar, Doha, Qatar Airways, ada punya Abu Dhabi, Khalifa City. Khalifa City Abu Dhabi ini nama maskapai pesawatnya Etihad Airways. Etihad Airways. Emirates, ada Qatar, dan juga Etihad. Pesawatnya ada tiga tipe dari Qatar Airways.
ya, pesawat penumpang, kargo, dan pesawat eksekutif. Apa bahasa Inggrisnya? Pesawat penumpang, passenger fleet. Apa bahasa Inggrisnya pesawat eksekutif? Ya, eksekutif fleet. Ini passenger fleet, pesawat penumpang, kapasitasnya, kargonya ini, Qatar eksekutif, nah pesawat eksekutif. Ini jenis kendaraan pesawat. Kita bisa lihat ya, jenis pesawatnya. Qatar, Airbus. Itu materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, sudah terjawab ya tentang apa itu apron, apa itu runway, apa itu taxiway. Ya, Anda bisa kerjakan tugasnya hari ini juga. Yang panjang waktu kita, ya, kuliah kita, Anda bisa gunakan waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, apron, runway, taxiway sudah. Sekarang apa yang Anda bisa ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam? Apa yang bisa Anda terapkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Nah, ini pada juga mahasiswa memiliki karakter. Karakter terbaik itu karakter para nabi. Nah, ini ada kisah Nabi Adam. Nah, ini ceritanya silakan dibaca. Nah, sudah ada di sini. Dan Nabi Adam. Awalnya iblis ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah oleh iblis. Dia diciptakan dari api. Kalau jin dari iblis itu jin ya. Kalau malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Hewan-hewan diciptakan dari air. Nah, ini pesan yang kita bisa ambil. Dari kisah Nabi Adam, ya harus rajin belajar. Proses harus rajin belajar dan senang menerima nasihat. Sering menerima nasihat. Sering pengajian ya, menerima nasihat. Gitu. Aktif dalam mengaji, pengajian. Sehingga bisa meningkat pemahaman dan juga amalnya. Kemudian tidak boleh mengejek teman dan tidak boleh sombong. Segera beristighfar, minta maaf bila berbuat salah, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, di sini beberapa karakter yang bisa kita ambil. Dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari. Nah, musuh kita adalah iblis, setan. Dan manusia itu lahir dalam kondisi fitrah, bersih, tetapi karena setan, nah, seseorang bisa berbuat jahat karena dipesiki. Setan itu sifat kalau ada yang membisikkan, ayo minuman keras, ayo berzina, tapi tidak ada orangnya, nah, itu namanya setan. Kalau ada orangnya, bicara begitu, mengajak berbuat yang salah, maksiat, maka itulah setan juga dalam bentuk manusia. Jadi setan bisa dalam bentuk manusia maupun jin. Ya. Jadi itu kuliah kita hari ini kaitan dengan bandar udara. Ya, dan apa dikerjakan tugasnya dan juga tugas review artikel. Jadi setiap kuliah itu ada mahasiswa ditugaskan masing-masing ya presentasi review hasil hasil review artikelnya. Sudah ada saya upload di grup itu di WhatsApp tentang artikel. Contoh-contohnya sudah saya buatkan dalam video-video mata kuliah yang lain juga ini semester 7. Anda bisa apa namanya melihat ya di video lainnya. Filenya sudah ada, file Excel saya buatkan. Anda tinggal membaca artikel di Google, Anda download dan Anda buat reviewnya. Dari nomor, nama penulisnya, judulnya, apalagi metode penelitiannya, tahapan penelitiannya, kesimpulan. Kalau ada saran-saran, tapi jarang ada saran. Saya rata sampai di kesimpulan. Ya. Ini contoh review artikel jurnal. Ini bisa digunakan beberapa mata kuliah kita. Pada udara, perkerasan, pelabuhan. Anda bisa gunakan. Ya, demikian dulu kuliah kita hari ini. Ada yang belum absen tadi,
07 Pak, 07. 07. Rahmat, ya. 09 Pak, 09. Pak, Saya 09. 09. Dreska, sudah. Iya Pak. 13 Pak, 06. 13. Saya plus Pak. Siti Makfira. Benar. Ada yang belum absen. 13 Pak. 09 sudah. 47. 47. Plus juga Pak. Iva. Tulis. 33 Pak. 33. Siti Nurjaya Talata sudah. 06 9. Pak. 06. 06 Pak. 11 Pak. Siti Makfira. Ya. 06. Iya, 06 Pak. Nurmasita. Larissa Hasan. Ya. Masih 13 36 Pak. Pak. Dua 27 Pak. ini Nurmasita Ngaring ya. 06. Iya Pak, 06 Nurmasita. Nur Harisa Ngaring. Bukan, bukan Pak. Iya Pak. Nurmasita atau Nur Harisa Ngaring? Hasan. Oh, dan lagi. Nurmasita. Nurmasita. 06 Nurmasita. Oh ya, Nurmasita Kesonan. Berapa lagi yang lain? 13 22 Pak. 14. 27 Pak. 14. Senul. Ya, sudah 14 ini ditulis. Ada Iya Pak, 14. ya Pak. Ada juga 36. 13. Pak, 27. 13 Sinita. Hah? Iya, 13. Berapa? 37? 36. 36 Sahrul. Ya, Sahrul sudah. 27. 27 Pak. 7 Sartika. Ya, sudah Sartika menolak. 22 Pak. Berapa lagi? 22. Sudah semua? Pak, saya 22. 22. 22 Nur Harisa Ngaring. Oh ya, Nur Harisa ini 22. Nur Harisa Haseng. Ya, sudah semua. Hebat sudah. Rahmat sudah. 9 sudah. 1. Fiona, Yunita, Zinuri. Sudah semua. Ya, silakan lanjut kerja tugasnya, baik materi, masing-masing ada tugas dan juga review. Nanti di presentasi mulai pekan depan sudah boleh presentasi. Kalau nanti pekan depan tugas besarnya, jadi pelabuhan, ada tugasnya, perkerasan jalan, ada tugasnya. Nah, ada tugasnya semua ini, mata kuliah yang semester 7. Pelabuhan, perkerasan jalan, benar udara, ada tugasnya semua. Tiga-tiganya ada tugas besar. Saudara disentuhkan pada senior-seniornya. Lalu sudah ada. Bisa dilihat contoh dari senior. Ya. Jadi sampai ketemu lagi perkuliahan berikutnya sesuai jadwal. Saya akhirnya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas perintah dan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma musta'an wa la tiklan fastabiqul khairat. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq nuhunul kalim wa yasturun. Nasrun minallah fatal tariq wa bashirul mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sakit.